فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadits karya al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 79, hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-19. Hadis ini masih berbicara mengenai fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadisnya sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Kita baca barakallahu fikum. Lahuma kembali kepada Al-Bukhari Muslim dan juga pada Sahih Bukhari Sahih Muslim, an Abi Idris Al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah ibn Yaman yaqul. Dari Abi Idris Al-Khawlani bahwasanya beliau mendengar Hudzaifah ibn Yaman berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Kita artikan dulu. Abu Idris Al-Khawlani mendengar dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu manusia waktu itu, para sahabat maksudnya, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku justru bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Kenapa sebabnya? Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir apabila kejelekan itu menimpa diriku. Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang mulia, dikenal dengan sahabat rahasianya Rasulullah SAW. Padahal beliau sahabat itu pun masih khawatir kalau fitnah menimpa dirinya, bayangkan. Apalagi kita gitu loh, jauh dari zaman para sahabat. Makanya jangan pernah merasa aman dari fitnah. Terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Terus berdoa. Jangan merasa aman dari fitnah kemudian pasti istiqomah, enggak mungkin terfitnah, jangan. Itu salah ucapan tersebut. Lihat Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Karena apa? Makhafata an yudrikani, khawatir apabila kejelekan itu menimpa diriku. Fakultu, seraya aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin syarrin, sesungguhnya kami dahulu berada di dalam jahiliyah dan kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair, kemudian Allah telah datangkan dengan kebaikan ini, yaitu agama Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Qala na'am, kata Rasulullah SAW, iya. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair, kemudian aku pun berkata lagi, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Coba lihat. Qala na'am wa fihi dakhanun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Hudzaifah ibn Yaman bertanya, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Apa jawaban Rasulullah SAW? Na'am, iya. Akan tetapi ada asap di situ. Dakhan itu adalah asap. Jadi sudah tidak utuh lagi kebaikannya. Sudah bercampur itu maknanya. Faham ya? Tidak murni lagi.
Qultu wa ma dakhanuh, dan apa asapnya Rasulullah? Qala qaumun, ini asapnya. Asap itu maksudnya yang perkeruh sesuatu yang bersih menjadi keruh. Bisa dipahami ya, nampaknya sudah tidak murni lagi. Nah, Hudzaifah ibn Yaman bertanya, wa ma dakhanuh, apa dakhannya Rasulullah? Apa asapnya tersebut ya Rasulullah? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir, yaitu sekelompok kaum yang mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Jadi mengambil bimbingan bukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin dengan petunjuk pembesar mereka, atau mungkin dengan mbah-mbah mereka, atau dengan kiai mereka, seperti itu. Bukan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu mengetahui dari perbuatan mereka dan kamu mengingkari apa? Perbuatan mereka. Jadi nampak gitu loh. Qultu, akhirnya aku berkata lagi, fahal ba'da dzalikal khair min syarrin? Maka apalakah setelah ada kebaikan tersebut ada kejelekan lagi? Qala na'am. Kata Rasulullah SAW, iya. Jadi sudah kebaikan yang ada campur baur tadi, yang sudah ada asapnya tadi, itu pun setelahnya masih ada kejelekan lagi gitu loh. Paham ya? Sudah enggak murni lagi kebaikan, ternyata setelah itu ada kejelekan lagi. Na'am, kata Rasulullah SAW, iya. Du'atun ila abwabi jahannam, yaitu para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ini bahaya sekali ya. Nah, karena tidak semua da'i itu di atas sunnah gitu loh ya. Ada da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam, seperti para da'i Jahmiyah, Mu'tazilah, paham ya? Da'i-da'i Khawarij, ya kan? Da'i-da'i Rafidhah, para duat semua mereka. Paham ya? Maksudnya ada para da'i mereka gitu loh. Itulah termasuk di antara mereka. Man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Barang siapa yang memenuhi ajakan mereka, ajakan para dai tersebut, qadhafu fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka itu juga. Karena ngikutin apa? Petunjuk mereka. Yang petunjuk mereka bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kalau ngikuti petunjuk itu, jangan petunjuk manusia yang tidak maksum, tapi ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih yang sering antum dengar, yang sering kita dengar juga, apa itu? Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta dalam masalah istihad saja, para sahabat beristihad, berseberangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan. Paham ya? Itu yang kita ikutin istihadnya sahabat atau petunjuk Rasul? Petunjuk Rasulullah SAW. Banyak kan kadang-kala kasus-kasus yang istihad sahabat ternyata berseberangan dengan perbuatan Rasul. Ya kan, seperti adzan 2 kali ketika Jumat, Utsman bin Affan beristihad. Boleh. Paham ya? Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya tidak. Kemudian istihad yang lainnya, sebagian sahabat ada yang beristihad, kalau jenggot sudah sampai apa? Sudah panjang, kemudian satu raupan ini, satu genggam, sisanya itu boleh dirapikan. Itu istihad sebagian sahabat. Tapi Rasulullah tidak. Nah, ikutilah Rasulullah SAW, jangan ikuti istihad sahabat yang salah tadi. Mafhum? Dan mereka adalah ahlu istihad. Ketika salah dapat 1 pahala, ketika benar dapat 2 pahala. Demikian juga yang parah ngikutin adat, ninggalkan syariat. Faham? Itu salah sekali. Kenapa salah? Karena biasanya orang mengatakan apa kata orang gitu loh. Jangan apa kata orang, tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ta'na. Kita lihat lagi bagaimana fitnah akhir zaman sangat mengerikan ini. Para dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahanam, barang siapa yang memenuhi panggilan ajakan para dai tersebut, qadhafu fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam juga. Wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Qultu, kemudian aku berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana. Sifhum lana. Gambarkanlah tentang mereka kepada kami. Maksudnya sifatkanlah mereka kepada kami. Sif itu ada kata sifat. Paham ya? Ini karena nanti fitnah masalah Khawarij. Ini kaitannya fitnah Khawarij. Yang sudah sebutkan para ulama bahwasanya awalu bid'atun dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam bid'ah apa? Bid'ah Khawarij. Siapa pelopornya kemarin? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang lancang mulutnya di hadapan Rasulullah SAW mengatakan, "I'dil ya Muhammad, innaka lam ta'dil."
berbuat adil engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Ternyata apa? Fitnah tersebut adalah fitnah Khawarij di antaranya. Kita lihat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Hudzaifah bin Yaman, sifatkanlah mereka kepada kami. Faqala hum min jildatina, mereka itu dari jenis-jenis kita, dari kulit-kulit kita, kalangan manusia gitu loh. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Nah, para ulama menjelaskan, ada yang berpendapat bahwasanya maksudnya adalah berbicara dalam bahasa Arab. Ada juga yang dinilai itu bukan bahasa Arabnya tapi pemikirannya. Jadi pahami ya? Jadi mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab, sebagian penafsiran. Kemudian sebagian penafsir yang lain mengatakan bahwasanya yang dinilai itu bukan bahasanya tapi pemikirannya, ideologinya. Jadi ideologinya pemberontakan walaupun enggak bahasa Arab, Khawarij itu loh. Jadi pahami ya? Itu lebih umum. Mafhum? Naam. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Kemudian aku berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika menjumpai hal tersebut? Qala talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Lihat ini. Enggak boleh berontak. Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika menjumpai hal tersebut? Qala senantiasa engkau berpegang teguh, talzam, berpegang teguh jama'atul muslimin kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kalau masih ada jama'atul muslimin dan pemimpinnya, walaupun zalim, walaupun jahat, selama masih muslim, fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Enggak berontak gitu loh. Bisa dipahami? Karena masih ada imamnya, ada pemimpinnya. Mafhum. Terus bagaimana kalau enggak ada sama sekali? Kita lihat. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau ternyata di sana tidak ada jamaah, tidak ada imamnya juga, huru-haralah, ribut. Nah, pemberontakan atau yang semisalnya. Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kamu tinggalkanlah semua kelompok-kelompok tersebut. Walau anta'udda bi asli syajarah, walaupun kamu hingga menggigit apa? Akar pohon. Hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik, hingga kematian mendatangi dirimu dalam keadaan engkau seperti itu. Maksudnya lebih selamat itu, enggak usah ikut-ikutan. Karena ini Khawarij. Orang-orang Khawarij ini kalau kita ikut mereka bahaya gitu loh. Mafhum? Nah, khobarnya simbang siur, isu di mana-mana, dia langsung mengadakan semacam rencana pemberontakan. Padahal masih ada imam, ada jamaatul muslimin. Nah, selama masih ada imam, pemimpin, ada jamaatul muslimin, ikuti pemimpin tersebut. Jangan ikut berontak, jangan ikut kudeta. Tapi kalau nggak ada pemimpin lagi, mungkin karena saking ributnya luar biasa, kegaduhan yang sangat besar, pemimpin pun sudah ditiadakan lagi dan kaum muslimin juga sudah bercerai-berai karena fitnah tadi itu, maka lebih baik menyendiri. Paham ya? Enggak membenarkan perbuatan mereka. Kita lihat hadisnya atau penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, hada haditsun azim. Ini adalah hadis yang agung. Hudzaifah radhiyallahu anhu kana ma'niyan bis-su'al al-fitan. Hudzaifah bin Yaman waktu itu beliau adalah sahabat yang diinginkan dengan pertanyaan masalah fitnah. Kenapa kira-kira? Karena banyak hadis tentang fitnah yang para sahabat enggak tahu, beliau tahu. Makanya beliau digelari dengan apa? Sahibus sir, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khaufan ala dinih, lihat. Beliau ketika bertanya tersebut karena khawatir terhadap agamanya. Jangan sampai menimpa kepada dirinya. Yuridu an ya'rifal hukm asy-syar'i idza waqa'at. Beliau ingin tahu hukum syar'i apabila terjadi fitnah. Lam yakun yas'alul fitan mahabbatan laha. Penting ini. Beliau tidak bertanya tentang fitnah karena cinta kepadanya. Jadi kalau kita bertanya tentang fitnah, bagaimana Khawarij, bagaimana Mu'tazilah, bagaimana Ikhwal Muslimin, bagaimana Hizbut Tahrir, itu bukan karena kita cinta dengan kelompok mereka. Tapi apa? Khawatir kalau kita nggak tahu ideologi mereka masuk pada diri kita gitu loh. Kita lihat ini. Wa inna ma kana yas'al anha khaufan minha 'alaihi wa 'alal ummah. Masyaallah. Akan tetapi beliau bertanya tentang fitnah tersebut karena beliau khawatir terhadap dirinya dan terhadap umat. Bagus pertanyaan beliau. Nah, jadi khawatir kalau fitnah tersebut menimpa dirinya dan menimpa umat. Qala radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, yakni 'anil khair faqat. Masyaallah, lihat ini. Berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu,
Saat itu manusia, itu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, yakni maksudnya kebaikan saja. Jadi waktu itu nggak bertanya tentang kejelekan. Nah, Hudzaifah bin Yaman inisiatif, khawatir kalau kejelekan atau fitnah itu menimpa dirinya, beliau bertanya gitu loh. Paham ya? Qala radhiyallahu anhu wa kuntu as'aluhu an-syarr makhafata an yudrikani, masyaallah. Sedangkan aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan karena khawatir jika kejelekan itu menimpa diriku. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh merasa aman dari fitnah, nggak boleh merasa aman dari tipu daya. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, di sini ketika kita mengatakan tipu daya Allah, jangan sampai salah paham. Karena di sana ada sifat muqabalah namanya. Sifat muqabalah itu sifat membalasi. Jangan pernah antum mengatakan Allah Ta'ala punya sifat makar. Gitu aja nggak boleh. Tapi Allah Ta'ala itu memiliki sifat makar, membalasi orang-orang yang bikin makar gitu loh. Namanya muqabalah. Itu dalam asma sifat dibahas. Biasanya di dalam qawaidul muslah atau dalam lumatul i'tiqad atau aqidah wasitiyah atau aqidah tahawiyah dibahas biasanya itu. Namanya sifat apa? Muqabalah. Allah Ta'ala penipu, nggak boleh. Nah, ini sekedar menjelaskan biar nggak bingung nanti. Karena ada sifat atau Allah Ta'ala kadang menipu. Nah, menipunya apa? Menipu orang-orang yang bikin penipuan terlebih dahulu. Paham ya? Namanya muqabalah, membasi. Mafhum insyaallah ya. Jadi nggak boleh dikatakan nama Allah mukhadi', penipu, nggak boleh. Nama Allah makir, nggak boleh. Tapi Allah Ta'ala menipu, membikin makar orang-orang yang bikin makar dan penipuan. Mafhum? Namanya muqabalah. Di sini syahidnya barakallahu fiik. Syahidnya Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan karena khawatir kalau kejelekan menimpa dirinya. Fahada fihi faidatun 'azimatun, di sini ada faedah yang sangat agung. Wa hiya anal insana la yaqtasir ala ta'allumil khair. Penting ini. Dan bahwasanya manusia itu hendaknya tidak mencukupkan belajar kebaikan saja. Kalau cuma kebaikan saja orang pasti senang. Tapi bagaimana walakinnahu yajma' baina ta'allumil khair wa ta'allumi madza sayakun diddul khair. Sahih. Akan tapi hendaknya dia menggabungkan, mengumpulkan, mempelajari kebaikan dan mempelajari apa yang akan terjadi lawan dari kebaikan, itu kejelekan. Jadi enggak ada salahnya antum kita kadang tahu bagaimana kelompok Khawarij, bagaimana jaringan Islam liberal misalkan, bagaimana ISIS, bagaimana jaringan Al-Qaeda, bagaimana kelompok yang dikenal N11 misalkan, bagaimana HTI, bagaimana IM, itu ada salahnya. Kenapa? Karena tujuannya agar kita tidak terkena syubhat mereka dan fitnah mereka. Ingat gak pantunnya yang sering disebutkan para ulama? Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, akan tapi itu berhati-hati dan waspada terhadapnya. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Jadi jangan seperti orang-orang hizbiyun yang kadang-kadang mereka nutup pintu mengatakan gak usah bicarakan tentang kejelekan hizbiyun, gak usah bicarakan tentang kelompok sesat yang lainnya, fokus aja kebaikan. Salah. Kita membicarakan kelompok sesat pada waktunya di tempat-tempat yang memang membahas, paham ya? Fokusnya memang kepada ilmu syar'i Al-Quran dan As-Sunnah, tapi menjelaskan kesesatan ahlu bid'ah wad dhalal, menjelaskan kelompok sesat itu juga termasuk ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jangan pernah alergi dengan ilmu tersebut. Itu namanya ilmu apa dalam ilmu salah? Ilmu jarh wa ta'dil. Jarh itu mengkritik, ta'dil merekomendasi. Mengkritik orang-orang yang berhak dikritik, merekomendasi orang yang layak untuk diberikan rekomendasi. Mafhum? Kita lihat bagaimana akhir zaman nanti. Kita lihat hatta yasta'idda lahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa bersiap-siap, mengetahui kejelekan agar bisa bersiap-siap. Yasta'idda itu persiapan, bersiap-siap maknanya. Jadi kalau ada kejelekan dia tahu gitu loh. Li'annal khaira la yadumu hakadha dunya. Al khair la yadum wasyarr aidan la yadum. Dikarenakan kebaikan itu enggak terus-menerus. Demikian juga kejelekan tidak terus-menerus. Inilah dunia. Berputar terus gitu loh. Mungkin sekarang baik, nanti kejelekan ada. Mungkin setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi. Berputar terus. Antum lihat ketika kaum muslimin perang Uhud, perang Badr, di perang Badr menang enggak? Menang kan? Berputar, perang Uhud kalah.
Paham ya? Makanya Allah Ta'ala mengatakan di sini, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan pada hari-hari tersebut Allah Ta'ala pergilirkan antara manusia. Dikasih giran di saat kalian tuh menang pada perang Badr, ternyata di perang Uhud kalian dikasih kekalahan, orang kafir yang menang loh, berputar. Paham ya? Itu wajar barakallahu fiik. Makanya yang namanya keadaan yang tidak bisa stabil seperti itu, banyak-banyak berdoa. Tapi kalau kita sudah tahu ideologi, pemikiran ahlul bidah wad dalal, pemikiran kelompok sesat, kita tenang kita. Enggak akan terpengaruh walaupun pakaiannya sama gitu loh. Walaupun berjubah, berjenggot, istri cadar. Tapi kalau kita tahu ideologinya enggak akan termakan insyaallah taala. Itulah yang namanya ilmu syar'i barakallahu fiik. Nah, karena syubhat itu yang bisa menyambar-nyambar. Walau kana al-khairu yadum, kalau seandainya kebaikan terus-menerus, lam tats ila su'alan syarr. Enggak perlu lagi kita bertanya tentang kejelekan. Ngapain bertanya kejelekan, wong kebaikan terus ada? Kenapa di sini Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang kejelekan? Karena kebaikan itu enggak terus-menerus, nanti ada kejelekan lagi gitu loh. Bisa dipahami ya? Walakin na'lam annal khaira la yadum. Akan tapi kita mengetahui bahwasanya kebaikan itu tidak senantiasa langgeng, tidak terus-menerus. Fanas'al, maka kita bertanya, madza na'mal idza ja'a syarr? Apa yang kita perbuat apabila datang kejelekan, apabila datang fitnah, apa yang kita lakukan? Hadza fiqhun 'azim. Ini adalah fikih yang sangat agung. Jadi fitnah itu kalau para ulama menjelaskan, al-fitanu wat-tafah wal qulubu dha'ifah. Fitnah atau syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Mafhum? Sedangkan hati itu lemah. Oleh karena itu kita perlu yang namanya ilmu syar'i, mengetahui ideologi pemikiran kelompok sesat adalah harus agar kita tidak termakan syubhat mereka. Kita lihat nasihat Syekh Shalih Fauzan. Beliau menegur orang-orang yang anti dengan apa? Kritikan. Maksudnya kritikan maksudnya enggak mau jelaskan kelompok sesat, itu ditegur oleh beliau. Al-an hunaka minan nas minal juhala aw minal mughridin man yaqulun. Sekarang kata beliau, di sana ada manusia-manusia dari kalangan orang bodoh, lihat. Beliau gelari orang bodoh. Manusia dari kalangan orang bodoh atau orang-orang yang hanya keinginannya dunia. Mughridin itu biasanya dikenal dengan orang-orang yang hanya keinginannya dunia. Man yaqul, ada yang mengatakan la tadrusu madzahibil firaq, lihat. Kalian jangan belajar madhab kelompok-kelompok yang ada. Lihat, dilarang oleh mereka. Wal khawarij wal mu'tazilah wal jahmiyah haula ma tudhabu. Kata orang-orang yang bodoh ini, kata Syekh Shalih Fauzan, khawarij, mu'tazilah, jahmiyah, mereka udah mati, udah hilang katanya. Kita katakan kalau mereka yang awal ya pemikirannya masih ada enggak pemikirannya? Masih ada, yang kita padamkan itu pemikirannya itu. Kalau orang-orang yang terdahulu kita enggak nyari lagi. Seperti khawarij, siapa tadi pencetusnya? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Mu'tazilah, siapa pencetus pemikirannya? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Jahmiyah, siapa pemimpinnya? Al-Jahm Safwan. Mereka udah mati semua. Tapi pemikirannya masih beredar atau tidak? Beredar, dan mereka itu tidak akan mengatakan ana khariji, ana mu'tazili, ana jahmi. Itu bahayanya. Mereka enggak terang-terangan, aku khawarij loh, aku ini mu'tazilah, aku ini jahmiyah, enggak terang-terangan. Oleh karena itu kita harus waspada. Nah, kata orang-orang bodoh ini, kalian usah belajar tentang kelompok-kelompok sesat katanya. Orang-orang khawarij, mu'tazilah, jahmiyah mereka sudah mati dan sudah dhahabu, sudah hilang katanya. Yaqulun, mereka masih mengatakan lagi haula matu dhahabu la tadrusu hada. Mereka sudah mati, sudah hilang, enggak usah belajar tentang ini. Salah enggak ini? Salah. Kalau kita enggak belajar tentang kelompok sesat ini, kita enggak tahu. Kelihatannya senyum-senyum, berjubah dia, berjenggot, ya kan? Kadang bersorban juga. Yang diucapkan tuh la ilaha illallah, takbir. Bayangkan itu. Paham ya? Tapi bentak. Nah, ketika ada kebijakan pemimpin yang enggak cocok, enggak sesuai, berfatwa demo. Nah, atau berfatwa untuk apa? Menggulingkan kekuasaan. Lihat, penampilan itu penampilan. Untuk dikatakan ideologinya pasti sama dengan penampilannya, belum tentu. Paham ya? Makanya sudah kelewati berkali-kali kan, ideologi pemikiran itu sangat penting untuk kita ketahui. Sebagai apa? Gambaran agar kita bisa pada baik atau buruk ideologi tersebut. Yaqulu hadza minal jahl. Dia mengatakan seperti ini sebabnya karena bodoh. Au minal ghisyil ummah, atau sengaja ingin menipu umat. Hati-hati. Kalau sudah menipu umat bahaya sekali. Nah, musta'an. Jadi untuk mengetahui kelompok-kelompok sesat itu harusnya, karena fungsinya agar kita bisa waspada,
HTI Hizbut Tahrir Indonesia bagaimana pergerakannya, IM Ikhwan Muslimin yang kelihatannya ingin membangun negara dengan negara Islam atau dengan undang-undang Al-Qur'an Sunnah gayanya, bagaimana ideologi sebenarnya, kemudian bagaimana kelompok Hamas yang sekarang lagi viral katanya membela Palestina, benar atau enggak, itu semua perlu diperhatikan. Kemudian juga bagaimana kelompok dikenal dengan Salafiyah Sururiyah. Sururiyah ngaku Salafiyah juga, pengikutnya Muhammad Surur bin Naif Zainul Abidin, Sururiyin. Nah, barakallahu fiik, walaupun di permulaan dulu mungkin kalau kita lihat dari perjalanannya itu pernah menyebarkan pemahaman sunnah, naam, awal mulaan. Tapi di akhir-akhir mulai gabung dengan kelompok-kelompok IM Ikhwan Muslimin, tentang pemilu, ya. Kemudian madhab muwazanah. Muwazanah itu kalau menjarah kelompok sesat, sebutkan juga kebaikannya. Jangan cuman kesesatannya aja, itu salah. Paham ya? Antum lihat bagaimana hakikat suruniyah dalam kitab-kitab yang disebutkan para ulama, akan nampak nanti. Di antara madhab yang nyeleneh mereka adalah madhab muwazanah. Muwazanah itu adalah menimbang-nimbang, ditimbang kebaikan dan keburukannya. Jamaah tabligh itu sesat, tapi mereka baik, orangnya baik, senyum-senyum, suka bagi-bagi uang. Akhirnya orang-orang tidak jadi meninggalkan jamaah tabligh. Nah, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menjarah cukup sebutkan kejelekannya, enggak sebutkan kebaikannya. Jahmiyah kesatannya enggak usah sebutkan kebaikannya, biar orang waspada dan berhati-hati. Khawarij itu kelompok sesat, kesesatnya ini dan itu, enggak usah sebutkan kebaikannya. Mafhum? Nah, itu pentingnya kita memahami kelompok-kelompok sesat yang jangan hanya mengetahui yang baik kemudian yang buruknya tidak ada. Jangan. Paham ya? Naam. Ini kita berbicara secara realita dan fakta ya, realita dan fakta. La budda min dirasati hadza, harus mempelajari hal ini. Makanya ada kitab namanya Al-Mihalun Nihal itu. Paham ya? Kitabnya bagus sekali itu, menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat yang ada. Nah, kemudian juga ada kitab yang lain menjelaskan tentang firaq, kelompok-kelompok sesat, dikumpulkan situ. Mulai Syiah Rafidhah, Syiah Zaidiyah. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik, li'anna hunaka lahum warasah, dikarenakan di sana mereka punya warisan. Ma min qaumin la lahum waris. Tidak ada suatu kaum kecuali mereka punya sosok yang mewariskan. Antum ingat tragedi orang yang ngaku nabi palsu, ngaku-ngaku nabi, mulai dari siapa itu Musailim al-Kadzdzab, al-Asfarisi, sampai yang namanya kesesatan seperti itu, sampai ada orang-orang yang sudah jelas-jelas bukan orang Arab, bukan laki-laki, ngaku nabi pun ada juga gitu loh. Iya kan, menunjukkan bahwasanya pewaris-pewarisnya itu ada. Lahum warasah, mereka itu ada yang diwariskan. Al-Jahmiyah baqiyatul an. Jahmiyah sampai sekarang ada kata Syekh Salman. Al-Mu'tazilah baqiyatul an. Mu'tazilah sampai sekarang pun ada. Sa'irul firaq baqiyah. Semua kelompok yang ada sekarang masih ada. Cuman pemikirannya, kalau pencetusnya udah mati memang, tapi ideologi pemikirannya masih tersebar gitu loh. Nah, wa aidan law faradna annahum inqaruhum bi ashkhasihim. Dan juga kalau seandainya kita takdirkan, faradna itu diartikan kalau seandainya takdirkan, atau terjemahan bebasnya taruhlah gitu loh. Kalau seandainya kita takdirkan, taruhlah annahum qaradu, kalau mereka bahwasanya mereka udah habis, hum bi ashkhasihim, orang-orang mereka udah habis, fakubuhum mawjudatun matbu'ah, tapi kitab-kitab mereka masih ada. Ini bahayanya, merekanya udah habis, udah pada mati, tapi kitab-kitab mereka itu masih ada dan masih cetak. Yatba'unaha, mereka masih mencetaknya, wa yansyurunaha, masih menyebarkannya, wa yuhaqqiqunaha, dan masih mentahqiqnya, wa ya'tanuna biha, dan masih perhatian terhadapnya. Al-an ata'uhum ya'tanuna biha jiddan. Sekarang pengikut-pengikut mereka sangat-sangat perhatian dengan kitab-kitab tadi. Wa duwal al-kafirah, dan negara-negara kafir aidan ta'tani biha, perhatian penuh dengan kitab-kitab sesat tadi, min ajli an tadussaha 'alal muslimin, dalam rangka untuk menyusupkan kepada kaum muslimin. Tadussuha itu menyusupkan, disusupkan kepada kaum muslimin. Labudda min dirasati hadhil umur, maka harus mempelajari perkara-perkara ini. Min ajli, dalam rangka an-na'ma laha mudadan, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dilakukan sebagai mudadan, lawan. Paham ya? Sebagai lawan. Wa illa fa innaha sayadurrun nas. Jika tidak mau mengetahui perkara-perkara ini, tidak mau belajar terhadap kelompok-kelompok sesat ini, tidak mau tahu bagaimana kesesatannya,
maka itu akan membahayakan manusia. Pentingnya mengetahui kelompok-kelompok sesat yang ada. Fahadha wajhu kauni Hudzaifah radhiyallahu anhu yas'al an syarr. Limadha yas'al anhu? Ini sisi kenapa Hudzaifah radhiyallahu anhu ini, keadaan beliau kenapa bertanya tentang kejelekan? Kenapa beliau bertanya tentang itu? Bayyana hadza, beliau menjelaskan hal ini. Qala radhiyallahu anhu, ma khafa an yudrikani. Khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku, kata Hudzaifah bin Yaman. Fa idza adrakani, ma apabila kejelekan itu menimpa diriku, yakunu indi ma u'aliju bihi hadhil hawadits. Masyaallah. Aku sudah punya sesuatu yang yang bisa untuk mengobati. Mengobati. Aku sudah punya sesuatu yang sudah bisa untuk mengobati bihadil hawadits. Kejadian-kejadian ini sudah tahu obatnya gitu loh. Bagaimana cara menghadapinya. Ini penting sekali. Dengan apa? Ilmu, ya kan? Kalau kita enggak punya ilmu, pasti dong. Fitnah-fitnah yang ada, kelompok sesat yang ada bagaimana? Yang ini bilang Allahu Akbar, yang ini bilang la ilaha illallah, yang ini mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, yang ini barakallahu fik menuduh bahwasanya pemimpin itu adalah termasuk pengikut orang kufar, macam-macam tuduhan-tuduhan. Nah, itu kalau kita enggak punya ilmu bahaya. Tapi kalau punya ilmu, kata beliau, lihat ini, bisa memiliki sesuatu yang untuk mengobati. Wa abta'id an syarriha, dan bisa menjauh dari kejelekannya. Wa hadza min fiqhi anhu wa nusrihil ummah. Ini termasuk bentuk fikihnya Hudzaifah bin Yaman dan nasihat terhadap umat. Masya Allah. Kita ambil dikit lagi ya, pas di bawah itu. Qala radhiyallahu anhu, faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Aku berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di jahiliyah dan kejelekan. Hadza qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu ya'buduna al-asnam wa ya'buduna al-ahjarul ahjar. Dahulu mereka menyembah berhala, menyembah pohon dan batu. Wa kanu yanhab ba'dhum ba'dha. Dan waktu itu mereka saling merampas sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, hab itu merampas. Wa yaqtulu ba'dhum ba'dha, dan mereka saling bunuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Kanu la yataqayyaduna bil halal haram. Waktu itu mereka tidak terikat dengan halal haram. Ya'kuluna riba, mereka makan harta riba. Ya'kuluna al-mayyitat, al-jif, mereka makan bangkai. Wa yashrabuna al-khamr, dan mereka minum khamr. Wa ghadzalik minal mubiqat, dan selain itu dari perkara-perkara yang bisa membinasakan. Mubiqat itu perkara-perkara yang membinasakan. Hadza fil jahiliyah, ini di masa jahiliyah. Kemudian datang kebaikan apa? Al-Islam. Tsumma ja'allahu bil khair. Kemudian Allah Ta'ala datangkan dengan apa? Kebaikan. Ba'atha Rasulullah SAW. Allah Ta'ala mengutus Rasulnya SAW. Ja'a bil Islam. Datang agama Islam. Wa asyraqatil ard bihi. Dan mulailah apa? Terpancar bumi itu dengannya. Fahal yastamiru al khair? Apakah kebaikan terus menerus langgeng? Yastamir terus menerus kebaikan ini? Sa'ala Hudzaifah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Kata Hudzaifah ketika bertanya. Qala na'am. Kata Rasulullah SAW, iya masih ada. Nah, setelah kebaikan masih ada, setelah kebaikan ada kejelekan. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Dan apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dakhanun. Iya, walaupun ada kebaikan tapi ada dakhon. Apa dakhon ini? Semacam asap, kabut ya, yang menghalang-halangi, yang enggak murni. Qultu wa ma dakhanu? Akhirnya aku berkata lagi, dan apa asapnya, apa kabutnya? Qala qaumun yahduna bi hadi. Yaitu sekelompok kaum yang mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau mengetahui keadaan mereka dan engkau mengingkari. Yakunu indahum ma ta'rif minhum wa tunkir. Jadi ada di sisi mereka sesuatu yang kamu mengetahui di antara mereka perbuatannya dan engkau mengingkarinya. Yakunu minhum taghayyurat, ada di antara mereka perubahan-perubahan. Yusiru bidzalika ila ulatil umur. Yang diinginkan dengan itu adalah para pemimpin. Yakunu indahum ba'dul umur, ada di sisi mereka beberapa perkara, ba'dul afkar, sebagian pemikiran-pemikiran, ba'dus syahwat wal inhirafat, sebagian syahwat dan penyelewengan-penyelewengan, illa anha la tasil ila haddil kufur. Naam. Akan tapi itu semuanya tidak sampai tingkatan kekufuran. Jadi pemimpin akhir zaman walaupun ada kezaliman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, selama tidak sampai tingkatan kekufuran, sabar. Jangan seperti orang Khawarij yang mereka apa?
justru ingin mengadakan pemberontakan atau yang semisalnya. Inna dzalika yajibu mu'alajatu hadzal syarr. Maka di saat itu juga wajib mengobati kejelekan tersebut. Mu'alajah mengobati. Wala yasughu hadzal khuruj ala ulatul umur. Nasihat bagus ini, terakhir ini, pas titik itu nanti. Dan tidak diperbolehkan untuk berontak kepada pemimpin. Khuruj berontak artinya. Dan tidak boleh berontak kepada pemimpin. Falzam ta'atahu, maka wajib mentaati mereka. Jam'an lil kalimah, dalam rangka menggabungkan kalimat biar enggak jadi perpecahan. Wali alla yazid syarr, dan juga tujuannya agar tidak bertambah kejelekan. Wa tazidul fitnah fitnatan, dan juga agar fitnah yang ada itu tidak menambah fitnah lagi. Fabaqa'u ulatul umur, maka masih ada pemimpin-pemimpin wa in kanu ala ghair matlub min kulli jihah, walaupun enggak sesuai dengan apa yang diinginkan dari semua sisi. Pemimpin itu kan pasti banyak kekurangannya, iya kan? Walaupun ada beberapa poin yang kita enggak sukai karena itu bagaimana? Sabar. Malam yasilu ila haddil kufur, selama tidak mencapai, lihat ini, selama tidak sampai tingkatan kekufuran, fabaqa'uhum khairun linnas, maka tetapnya mereka bersama pemimpin itu adalah sebaik-baik manusia. Paham ya? Kebaikan untuk manusia. Wa mumarasatuhum alaihim namhum, dan juga bekerja sama bersama mereka. Wa baqa'uhum khairul ummah, dan tetapnya mereka bersama pemimpin kebaikan untuk umat. Wa yatra'unahum bihimus syarr, dan mereka akan menolak kejelekan dengan sebab mereka tersebut. Waltafuna haulahum, dan mereka pun akan akan berkumpul di sekeliling mereka. Fahada min fiqhihi radhiyallahu anhu, dan ini merupakan fikihnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi keadaan akhir zaman, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil lagi, nah kemudian dihadapkan dengan pemikiran khawarij, maka jangan ikuti pemikiran khawarij dan tetaplah setia dengan pemimpin dalam hal apa? Kebaikan, selama tidak sampai tingkatan kekufuran. Allah as-salamatul afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.